Nabi Muhammad, sejarah tersembunyi dan fakta menarik. Nabi Muhammad adalah rasul terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Beliau lahir pada tahun 570 Masehi di kota Mekah, sebagai anak yatim dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdu Manaf. Nama Muhammad berarti yang terpuji atau yang terhormat dan merupakan nama yang paling populer di dunia. Sejak kecil, Nabi Muhammad menunjukkan kepribadian yang mulia, jujur, dan amanah. Beliau tidak pernah menyembah berhala, minum khamr, berjudi, atau melakukan perbuatan maksiat lainnya. Beliau juga dikenal sebagai orang yang dermawan, penyayang, dan pekerja keras. Beliau bekerja sebagai penggembala domba, pedagang, dan pengurus Ka'bah. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita kaya dan mulia yang berusia 40 tahun. Khadijah adalah istri pertama dan satu-satunya Nabi Muhammad selama 25 tahun, hingga beliau wafat. Dari pernikahan ini, Nabi Muhammad memiliki 6 orang anak, yaitu 2 orang laki-laki, Al-Qasim dan Abdullah, dan 4 orang perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fatimah. Namun sayangnya, semua anak laki-laki Nabi Muhammad meninggal saat masih kecil. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira, yakni surah Al-Alaq ayat 1-5 yang isinya, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Wahyu ini menandai dimulainya kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Beliau pun mulai menyampaikan dakwah Islam kepada keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitarnya. Namun dakwah ini mendapat tentangan keras dari kaum Quraisy yang masih menyembah berhala dan tidak mau meninggalkan tradisi nenek moyang mereka. Mereka mencoba menghalang-halangi, menghina, mengejek, menyiksa, bahkan membunuh para pengikut Nabi Muhammad. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam adalah hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Hijrah ini dilakukan karena kaum muslimin tidak lagi aman di Mekah dan mendapat undangan dari penduduk Madinah untuk menjadi pemimpin mereka. Di Madinah, Nabi Muhammad berhasil membangun masyarakat Islam yang bersatu dan kuat. Beliau juga menghadapi berbagai tantangan dan peperangan dari musuh-musuh Islam. Nabi Muhammad juga mendapatkan berbagai mukjizat dari Allah, seperti membelah bulan, mengeluarkan air dari jari-jarinya, menghidupkan binatang mati, mengobati orang sakit, dan lain-lain. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran, kitab suci yang diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak ada tandingannya, yang berisi petunjuk, hikmah, peringatan, dan kabar gembira bagi manusia. Nabi Muhammad juga melakukan perjalanan luar biasa yang disebut Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem dalam satu malam. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yaitu batas tertinggi langit, di mana beliau bertemu dengan Allah dan menerima perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Nabi Muhammad juga merupakan teladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan. Beliau adalah seorang suami yang penyayang, ayah yang lembut, kakek yang penyabar, sahabat yang setia, pemimpin yang adil, guru yang bijaksana, dan hamba yang taat. Beliau juga memiliki akhlak yang mulia, seperti sabar, tawadu, ikhlas, syukur, zuhud, wara, dan lain-lain. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Nabi Muhammad wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 atau 8 Juni 632 Masehi di rumah Aisyah radhiyallahu anha, istri kesayangan beliau. Beliau dimakamkan di tempat tidurnya di samping Masjid Nabawi. Wafatnya Nabi Muhammad merupakan duka yang mendalam bagi umat Islam. Namun beliau telah meninggalkan warisan berharga bagi kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sebagai pedoman hidup kita hingga akhir zaman.